Assalamualaikum sahabat Alif Al-Husain. Selamat datang di channel kami. Semoga video yang kami sajikan ini bisa bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Sulaiman adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang raja yang soleh. Beliau juga sangat kental mukjizatnya dengan hal yang bersifat ajaib dan mistik. Bagaimana tidak, Nabiullah satu ini Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepadanya seluruh golongan makhluk hidup untuk tunduk kepada Sulaiman, dari bangsa manusia, jin, binatang, bahkan angin. Semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang menjadi hakim ketika ada dua orang ibu yang berebut seorang bayi. Untuk itu, di video kali ini kita akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang membelah bayi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini berlatar belakang di masa kepemimpinan Raja Daud alaihi salam. Raja Daud terkenal akan keadilan, yang ketika itu ia sering memecahkan masalah rakyatnya dengan sangat bijaksana. Ketika itu Nabi Sulaiman masih remaja dan belum menjadi seorang raja. Kita mulai saja kisahnya. Ada dua orang ibu. Yang pertama, ibu berusia muda, dan satunya lagi, ibu berusia tua. Kedua ibu ini masing-masing mempunyai seorang bayi. Pada suatu hari, ketika ibu ini pergi ke ladang, mereka berdua membawa bayi mereka masing-masing. Kemudian, kedua ibu ini hendak mengurus tanaman mereka di ladang tersebut. Dan mereka meletakkan bayi mereka berdua di atas sebuah batu. Lalu, kedua ibu ini melakukan aktivitas mereka, yaitu mengurus ladang mereka masing-masing. Saat itu, si ibu muda merasa tidak enak. Ia merasa khawatir dan was-was akan bayinya yang berada di atas batu. Namun, ia kesampingkan firasatnya tersebut untuk tetap melanjutkan mengurus ladangnya itu. Singkat cerita, tiba-tiba datang kawanan serigala mendekati batu di mana kedua ibu ini meletakkan bayinya. Lalu, serigala itu memangsa salah satu bayi dari atas batu itu. Kedua ibu ini melihat akan kejadian ini. Mereka berdua buru-buru lari mendekati batu tersebut. Namun naas, sudah terlambat. Salah satu dari bayi yang ada di atas batu sudah meninggal dan hilang di bawah kawanan serigala, dan hanya menyisakan satu bayi saja. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setelah peristiwa ini terjadi dan hanya meninggalkan satu bayi saja, lantas kedua ibu tersebut mereka saling mengklaim bahwa bayi yang selamat adalah anak mereka. Ibu muda merasa bayi ini adalah anakku. Begitu juga si ibu tua yang menganggap hal yang sama. Karena peristiwa ini tidak menemukan jalan keluar, maka mereka membawa permasalahan mereka ke Raja Daud, karena mereka tahu bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang adil.
Akhirnya keduanya pergi menuju istana sambil membawa seorang bayi yang selamat. Ketika mereka sudah bertemu di hadapan raja dan si ibu tua menceritakan kejadian ini kepada sang raja sambil menangis. Ia bercerita secara rinci, "Tadi kami ke ladang meletakkan bayi kami di atas batu. Lalu tiba-tiba ada kawanan serigala memakan salah satu bayi." Terus ibu tua ini bercerita sampai akhir kepada Raja Daud tentang peristiwa itu. Raja Daud diharuskan memilih salah satu dari kedua ibu ini yang berhak atas bayi yang selamat ini. Namun, Nabi Allah Daud bingung untuk menentukannya. Memang tak ada bukti yang akurat yang menjelaskan bahwasanya bayi ini adalah anaknya siapa, ibu muda ini ataukah ibu tua yang menangis ini. Kemudian ibu muda ini berkata kepada Nabi Daud, "Wahai rajaku, ini adalah bayiku. Seorang ibu pastilah mengenal betul siapa anaknya." Ibu tua berkata juga kepada sang raja, "Wahai Nabiullah, bayi dia telah tewas dimangsa serigala, dan ini adalah bayiku." Ibu ini berkata sambil menangis kepada Nabi Daud. Maka Nabi Allah Daud pun bingung akan keputusannya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nabi Daud berpikir, mungkin si ibu tua inilah ibunya dari bayi yang selamat ini, karena kulihat ia menangis begitu dalamnya, dan si ibu muda masih memiliki kesempatan yang panjang untuk memiliki bayi lagi di kemudian hari. Sementara itu, si ibu tua sangat kecil kemungkinannya punya bayi lagi, karena mengingat usianya yang sudah sangat tua, dan mungkin inilah keputusan yang tepat yang harus kuambil di momen ini. Hampir-hampir Raja Daud menyerahkan bayi ini kepada si ibu tua, namun kemudian datanglah putranya, yakni Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan pewaris tahta kerajaan ayahnya ini. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku mohon, izinkan aku menyelesaikan permasalahan ini." Mendengar perkataan putranya, Nabi Daud mempersilahkan Sulaiman untuk menjadi hakim peristiwa perebutan bayi ini. Sahabat beriman, ketika persidangan ini berlangsung, hal ini rupanya disaksikan juga oleh sebagian masyarakat dan perangkat kerajaan yang ingin mengetahui siapa ibu dari bayi ini, dan mereka menunggu-nunggu keputusan yang bijaksana dari raja mereka. Namun, bukannya menyelesaikan masalah, malahan ketika itu Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan sebuah pedang. Lantas ketika itu orang-orang terheran-heran apa yang hendak dilakukan oleh seorang putra mahkota dengan sebuah pedang. Rupanya Nabi Sulaiman akan membelah bayi ini menjadi dua. Satu potong diserahkan kepada ibu muda, dan satu potongnya lagi ia serahkan kepada ibu tua. Mendengar rencana dari Nabi Sulaiman, tambah heran dan paniklah orang-orang yang ada di situ, termasuk Raja Daud. Ketika pedang sudah ada di tangan Nabi Sulaiman, dan ia meletakkan bayi itu di atas sebuah meja. Lalu ketika pedang sudah mulai diangkat dan hendak ditebas bayi itu, si ibu muda berkata sambil menangis, "Jangan Sulaiman, tidak, jangan kau lakukan itu, engkau bisa membunuhnya. Oh rajaku, berikan saja bayi itu kepada ibu tua itu." Lantas Nabi Sulaiman pun menurunkan pedangnya, dan ia langsung memberikan bayi itu kepada si ibu muda. Padahal tentu saja Nabi Sulaiman tidak akan membelah bayi menjadi dua, yang berarti akan membunuhnya.
Beliau hanya mengetes saja apa reaksi dari kedua ibu ini ketika ia membelah menggunakan pedangnya. Alasan mengapa Nabi Sulaiman memberikan bayi itu kepada ibu muda sebenarnya adalah ia telah melihat naluri seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu tidak akan membiarkan anak kandungnya mati. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk keselamatan anaknya. Setelah bayi diberikan kepada ibu muda, lalu Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman kepada ibu tua. Ia langsung menceploskannya ke penjara karena sudah berdusta dan mengakui anak orang lain. Ibu muda merasa senang dan para hadirin ikut senang dan bangga atas keputusan calon raja mereka ini. Raja Daud pun sangat bangga akan keputusan dari putranya ini. Akhirnya permasalahan ini pun selesai dengan adil atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kisah tentang Nabi Sulaiman membelah bayi manusia. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sahabat beriman, sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.